Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurjana dengan NIM 2511022. Saya dari kelas Informatika A dengan materi Manajemen Proses. Oke, saya lanjut. Di sini ada pendahuluan, yaitu apa sih itu manajemen proses? Manajemen proses adalah salah satu fungsi inti core dari sebuah sistem operasi. Fungsinya adalah untuk mengelola dan mengendalikan seluruh proses yang berjalan di dalam sistem komputer. Ada pula tujuan manajemen proses diantaranya yaitu 1. Efisiensi dan utilisasi sumber daya. 2. Kenyamanan pengguna atau user convenience. Dan ketiga, isolasi dan keamanan. Dan yang keempat adalah komunikasi dan sinkronisasi. Dan ada berikut, yaitu pembahasan. Di mana pembahasannya meliputi 1. Proses control block, yang kedua jenis-jenis operasi dalam proses, yang ketiga jenis-jenis penjadwalan, dan yang keempat adalah multithreading. Berikutnya, 1. Proses control block. Secara sederhana, proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau execute. Sebuah program adalah entitas yang pasif, hanya file yang disimpan di disk. Sedangkan proses adalah entitas yang aktif. Proses control block, yang juga sering disebut proses deskriptor, adalah struktur data di dalam kernel sistem operasi yang menyimpan semua informasi tentang sebuah proses. Bayangkan VSB seperti kartu identitas atau berkas medis untuk sebuah proses. Ketika sebuah proses dibuat, sistem operasi langsung membuatkan sebuah PSB untuknya. Ketika proses selesai dijalankan, PSB-nya dihapus. Dan kata lain, PSB adalah representasi sebenarnya dari sebuah proses di mata sistem operasi. The next. Ada pula jenis-jenis operasi dalam proses, yaitu 1. Pembuatan proses atau process creation. Ini adalah operasi fundamental di mana sebuah proses baru dilahirkan. Proses yang menciptakan proses baru disebut proses parent atau induk, dan proses yang baru diciptakan disebut proses child atau anak. Dan yang kedua, ada pengakhiran proses terminator. Operasi ini mengakhiri hidup sebuah proses dan membebaskan semua sumber dayanya. Yang ketiga, ada penundaan dan pelanjutan proses atau proses suspension and reception. Kadang-kadang sebuah proses perlu ditunda sementara, bukan diakhiri dan kemudian dilanjutkan kembali. Ini sering dikaitkan dengan penjadwalan menengah atau medium term scheduler. Dan keempat, mengubah prioritas proses atau proses priority alteration. Sistem operasi dapat mengubah prioritas sebuah proses secara dinamis untuk tujuan penjadwalan yang lebih adil dan efisien. Dan yang kelima, sinkronisasi dan komunikasi antar proses atau process synchronization and communication. Ini adalah operasi yang memungkinkan proses-proses untuk bekerja sama. Dan yang terakhir ada context switching, pergantian konteks. Meskipun bukan operasi yang dipanggil secara langsung oleh pengguna atau program, context switching adalah operasi internal sistem operasi yang paling kritis terkait proses. Ini adalah mekanisme di mana CPU beralih dari menjalankan satu proses ke proses lainnya. Oke, kita next. Ada jenis-jenis penjadwalan. Penjadwalan proses adalah aktivitas inti dari sistem operasi untuk memutuskan proses mana yang akan dialokasikan ke CPU berikutnya dari antrian proses yang siap dijalankan atau ready queue. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan utilisasi CPU dan memberikan respons yang baik kepada pengguna. Penjadwalan dapat diklasifikasi berdasarkan kapan keputusan penjadwalan disebut dan lingkupnya. Penjadwalan dapat diklasifikasi berdasarkan kapan keputusan penjadwalan dibuat dan lingkupnya. Yaitu ada 1, klasifikasi berdasarkan ketersediaan sumber daya dan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, diantaranya yaitu A. Penjadwalan preemptif dan B. Penjadwalan non-preemptif. 2. Klasifikasi berdasarkan lingkup keputusan yang dibagi lagi menjadi 3. A. Penjadwalan jangka panjang, dan yang B. Penjadwalan jangka medium, dan yang ketiga penjadwalan jangka pendek, dan yang ketiga adalah jenis-jenis algoritma penjadwalan yang umum digunakan dibagi menjadi 3, yaitu first come atau first servers, dan yang kedua shortest job first, dan yang C adalah priority scheduling. Berikutnya ada multithreading.
Multithreading adalah model eksekusi yang memungkinkan sebuah proses atau program untuk memiliki aliran kontrol atau thread yang lebih dari satu yang dapat berjalan secara bersamaan atau concurrent. Setiap thread dalam proses yang sama dapat menjalankan bagian kode yang berbeda, tetapi mereka berbagi sumber daya proses yang sama. Bayangkan sebuah proses sebagai container yang berisi sumber daya seperti memori, file, dan lain-lain. Sedangkan thread adalah pekerja yang ada di dalam kontainer tersebut dan dapat melakukan tugas-tugas berbeda secara paralel. Kita next. Di sini ada kesimpulan dan daftar pusaka. Kesimpulannya adalah sistem operasi sebagai pengelola sumber daya yang cerdas. Pada intinya, sistem operasi atau OS bertindak sebagai manajer yang cerdas dan efisien untuk seluruh sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat, input atau output. Tujuannya adalah untuk menyediakan lingkungan yang nyaman dan mudah digunakan bagi pengguna. Dan yang kedua, menjamin efisiensi dan utilisasi maksimal dari semua sumber daya. Dan yang ketiga, memberikan isolasi dan keamanan antar program yang berjalan. Dan materi-materi yang telah dibahas membentuk sebuah alur logis bagaimana OS mencapai tujuan-tujuan ini. Dan yang terakhir ada daftar pustaka dan bisa dibaca seperti yang contoh di gambar. Dan kita next. Oke, thank you for watching guys. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.